Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nizar Khairul Mustafa dari 12 TK2 Sekolahan SMKN 1 Cikarang Utara. Di sini saya akan menganalisis teks sejarah tenggelamnya kapal Titanic. Struktur teks sejarah. Orientasi. RMS Titanic adalah sebuah kapal penumpang super Britannia Raya. Kapal ini dibangun pada 1909 sampai 1911 oleh galangan kapal Harland and Wolff di Belfast. Kapal ini sanggup mengangkut 2.224 penumpang. Kapal ini dirancang senyaman mungkin dan semewah mungkin, dengan dilengkapi gimnasium, kolam renang, perpustakaan, restoran kelas atas, dan kabin mewah. Pengungkapan peristiwa. Dibangun di Belfast, Irlandia, Kerajaan Bersatu, RMS Titanic adalah kapal kedua dari 3 kapal samudra kelas Olympic. Sisanya adalah RMS Olympic dan HS Britannic atau aslinya bernama Gigantic. Pada tanggal 29 Juli 1908, Harland and Wolff mempresentasikan sketsa kepada J. Bruce Ismay dan para eksekutif West Star lainnya. Dan Ismay menyetujui desain tersebut dan menandatangani 3 surat perjanjian 2 hari kemudian yang mengizinkan pembangunan kapal tersebut. Harland and Wolff menempatkan para desainer utama dalam perancangan kapal kelas Olympic. Perancangan diawasi oleh Lord Perry, direktur Harland and Wolff, dan Wade Centerland, arsitek laut yang bernama Thomas Andrew, direktur pelaksanaan Departemen Desain Harland and Wolff adalah Erland Wading. Wakil Andrews yang bertanggung jawab atas penghitungan desain kapal. Dan keseimbangan dan kerapiannya, dan Alexander Carlis yang menanggungjawabkan. Ini foto dari Lord Perry, dan ini foto dari Thomas Andrews, dan ini juga foto dari Alexander Carlis. Menuju konflik. Pada hari Rabu 10 April 1912, pelayaran perdana Titanic dimulai. Setelah embarkasi awak kapal penumpang mulai tiba pukul 9:30 di stasiun kereta api Southampton Terminus di sisi dermaga, yang tempatnya di samping tempat berlabuhnya Titanic. 3 hari pertama pelayaran dari Queenstown berlalu tanpa kecelakaan, mulai 11 April hingga siang tanpa tempat keesokan harinya. Titanic telah berlayar sejauh 484 mil laut. Hari selanjutnya 519 mil laut, dan pada siang hari terakhir pelayaran 546 mil laut. Sejak itu sampai waktu tenggelamnya, kapal ini telah berlayar sejauh 258 mil laut dengan kecepatan rata-rata 21 knot atau 224 mph. Cuaca saat kapal meninggalkan Irlandia cerah dengan langit berawan dan angin
haluan suhu sejuk sepanjang Sabtu 13 April, tetapi keesokan harinya Titanic melewati front cuaca dingin dengan angin kencang dan gelombang setinggi 8 kaki atau 2,4 meter. Cuaca buruk tersebut mereda seiring waktu sampai Minggu sore 14 April. Titanic menerima serangkaian peringatan dari kapal-kapal lain akan keberadaan es hanyut di wilayah Grand Banks of Newfoundland. Meski begitu, kapal ini terus berlayar dengan kecepatan penuh yang merupakan praktik standar pada masa itu. Saat itu diyakini secara luas bahwa es adalah ancaman kecil bagi kapal besar dan Kapten Smith sendiri mengatakan bahwa ia tidak bisa membayangkan kondisi apapun yang akan mengakibatkan kapal tenggelam. Pembangunan juga kapal modern yang sudah mengatasi semuanya. Puncak konfliknya, mengutip sejarah pada perjalanan pertamanya melintasi rute Atlantik yang sangat menantang. Kapal tersebut terbawa sekitar 2.200 penumpang dan awak setelah berhenti di Cherbourg, Prancis, dan Queenstown, Irlandia untuk mengambil beberapa penumpang terakhir. Kapal besar itu berangkat dengan kecepatan penuh di New York City. Kekurangan kapal tersebut tenggelamnya itu ada teori-teori tertentu. Katanya ada kekurangan Sokoci dan kurangnya prosedur laut darurat yang memadai menyebabkan lebih dari 1.500 orang tenggelam di kapal yang tenggelam atau mati beku di perairan Atlantik Utara yang dingin. Sebagian besar dari 700 orang yang terselamat adalah wanita dan anak-anak. Sejumlah warga Amerika dan Inggris tewas dalam tragedi itu. Satu jam 20 menit setelah Titanic tenggelam, kapal Carpathia tiba. Orang-orang yang selamat di Skoci dibawa ke atas kapal dan segelintir lainnya ditarik keluar dari air. Belakangan diketahui bahwa kapal Leyland California berada kurang dari mil jauhnya pada saat kecelakaan itu. Akan tetapi gagal mendengar sinyal mara bahaya Titanic karena operator radionya sedang tidak bagus. Penyelesaian dari evolusi atau resolusi. Dengan adanya tragedi kapal Titanic, untuk seterusnya semua kapal perlu ada pengecekan berkala alat-alat dan mesin kapal, dan kru kapal diberi perbekalan secara matang. Setelah adanya tragedi yang menewaskan 1.500 orang di kapal, agar arsitektur kapal, nahkoda kapal, beserta kru kapal selalu memperhatikan dan bertanggung jawab dengan pekerjaan masing-masing dan selalu bersinergi satu dengan yang lain. Koda. Hingga kini, tragedi kecelakaan kapal yang mematikan 1.500 awak kapal dan penumpang dan sampai membagi dua bagian kapal, dan sejarah ini tidak akan dilupakan dalam sebuah sejarah. Ciri-ciri teks sejarah, ciri-ciri kebahasaan, dan hak analisis. Ciri-ciri kebahasaan menggunakan kata masa lampau tidak ada. Menggunakan kata urutan waktu, Ismay menyetujui desain tersebut dan mendatangani 3 surat perjanjian 2 hari kemudian yang mengizinkan pembangunan kapal. Menggunakan kata tindakan,
tidak ada, menggunakan kata kerja tidak langsung. Belakangan diketahui bahwa kapal Island California berada kurang dari 20 mil jauhnya pada saat kecelakaan itu. Menggunakan kata kerja yang dirasakan oleh penulis tidak ada. Menggunakan kata ganti permennya tidak ada. Terima kasih yang sudah mendengarkan tugas saya atau video ini. Kalau ada kesalahan kata-kata saya, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.